Sal Isolasi ini di set di sebuah penjara wanita. Kita itu syutingnya waktu itu di Kebumen, di Benteng Van der Wijk. Dan genrenya itu adalah thriller, action, ada misterinya juga. Aku berperan sebagai Weni. Weni ini adalah jurnalis yang dia itu menjebloskan diri ke dalam penjara ini agar dia bisa mencari tahu kenapa adiknya meninggal secara misterius di penjara ini. Jadi pokoknya sebuah film, sebuah konsep yang sangat fresh banget. Penjara wanita semua. Kayaknya belum pernah ada ya film tentang hal seperti ini, topik ini di Indonesia. Seru, action, catfight, ada misterinya juga. Sesuatu yang baru banget deh, pokoknya fresh banget. Apa yang membuat kamu tertarik untuk ikut join? Karena konsepnya sangat baru, sesuatu yang belum pernah dibuat di perfilman Indonesia. Ada actionnya juga. Ya beda aja dari sebelumnya yang pernah aku lakukan dalam film-film sebelum aku. Ini action yang keberapa film buat kamu? Ini kayaknya pertama ya dimana aku yang benar-benar ngelakuin action ya gitu loh. Biasanya kan orang lain yang action. Ini aku yang harus fighting, udah gitu sama Mbak Wulan Guritno lagi fightingnya. Jadi apa ya, lumayan nervous juga ya karena kan udah tahu Mbak Wulan nge-gym, exercise-nya oke. Gue yang biasanya nge-gymnya ngurusin anak gitu, ngejar-ngejar anak tiap hari. Jadi I wasn't ready for that. Cuman akhirnya tereksekusi dengan lumayan baik lah. Aku nontonnya juga seru kayaknya. Ya kesulitan sendiri atau dalam karakternya gimana sih Kak Kim action pertama kan? Kita pastinya ada ada coaching berantemnya, iya ada rehearsalnya tentang the fighting scenes-nya ada. Kita pokoknya banyak lewatin rehearsal, oke, maunya begini, akhirnya diganti lagi. Akhirnya yang beneran di lokasi akhirnya totally different dari yang pertama kita udah pelajarin gitu loh. Dan semuanya asik sih, maksudnya kayak kru dan cast-nya semua nggak ada yang menyebalkan, semuanya bekerja sama dengan sangat baik. Alhamdulillah semua lancar sih selama syuting. Berapa hari prosesnya sampai? Kira-kira kita syutingnya 3 mingguan. Nah, selama syuting ada action kan Kak? Ada ngalamin cedera atau apa gitu? Ada biru-biru pasti, biasalah. Alhamdulillah hanya biru-biru aja. Iya. Suami gimana Kak? Ngizinin nggak sih pas tahu kamu action nih? Ngizinin karena saat itu dia memang lagi nggak ada syuting, jadi dia bisa ngurusin anak-anak. Jadi kita tukeran aja gitu loh, kalau dia lagi syuting aku yang ngurusin anak-anak, aku lagi syuting dia yang ngurusin, kerjasama lah ya. Kasih pengertian ke anaknya gimana kalau gantian gitu? Mamanya harus kerja, sabar, nggak bisa nempel mulu dong sama mamanya kan. Pokoknya yang penting kan video call sama anak. Kita selalu make sure kalau mereka kita sayang sama mereka. Will be back kok. Kamu nggak terlalu lama kok mama pergi kerjanya gitu. Aku juga saat itu kayak pas awal syuting beberapa hari juga aku balik lagi ke Bali tuh. Waktu itu kan lagi pada di Bali. Aku balik lagi ke Bali karena emang lagi ada kerjaan di Bali, terus balik lagi syuting di Kebumen. Berapa hari lagi aku balik lagi ke Bali, balik lagi ke Kebumen. Jadi nggak terlalu lama juga sih, nggak sampai 2 minggu aku ninggalin anak. Enggak, suami kayaknya sekarang telaten banget menanamkan nilai-nilai agama ke kamu juga dan anak-anak, seperti apa sih? Alhamdulillah ya, insya Allah kedepannya kita semua sebagai keluarga kita lebih dekat ke Allah, sholatnya juga lebih baik, terus lebih kalem sih. Kayaknya kalau di dunia intinya itu sih, kayak lebih kalem dan lebih menyerahkan diri
dan our future, our lives kepada Allah gitu aja sih. Emang suami ada atau kamu sama suami udah ada niatan kayak misalkan yuk kita lebih baik lagi hijrah seperti itu? Karena kan video-video suami kayaknya sholat bareng anak, nah itu Iya. juga gimana kan? Apa ya? Apa memang bertahap gitu? Bertahap sih, semua bertahap. Jangan ada yang diforsir aja sih. Pasti semua ada jalannya. Pasti semua ya insya Allah ya dikasih jalannya sama Allah. Tapi anak-anak sendiri gimana melihat kayaknya sholat bareng, ngaji bareng gitu? Ya perlahan-lahan ya umur segitu masih ada on and off-nya lah ya sholatnya. Cuman kadang masih suka diajak gitu, ayo sholat, ayo biar Allah sayang. Kita nggak bisa ngajarin yang nanti Allah marah, nanti Allah kamu dosa. Kita nggak bisa ngajarin gitu, harus lebih dengan kasih sayang sih. Kan Ray dan Aisyah udah dikasih ini sama Allah gitu. Masa nggak mau berterima kasih? Allah sayang loh sama kita, masa kita nggak mau kasih lihat juga sama Allah kalau kita sayang sama Allah. Lewat apa? Lewat sholat gitu. Itu aja sih. Ya, mungkin update anak-anak nih Kak, lagi pada suka apa sih? Suka apa ya? Yang terbaru deh. Terbaru. Ganti-ganti itu. Apa ya, ngomong panjang lebar, mereka ngomong aja, tapi alhamdulillah ya, maksudnya kan orang-orang ngelihat wah kayaknya stres banget, mereka cuman setahun kan perbedaan umurnya, lumayan sih stressful ya, membesarkan dua anak yang masih dalam masa toddlernya gitu loh. Cuman bisa dilihat, kita ambil sisi baiknya aja, mereka ada temen, jadi kalau kita lagi sibuk ngelakuin sesuatu, mereka ada teman untuk saling ngobrol, main, ngelantur, ngomong kemana-mana nggak jelas gitu. Itu lucu sih, ditonton tuh aduh cute banget. Usia berapa sih kan? Usia berapa? Yang kecil 3, yang gede 4. Suka berantem gitu nggak kalau? Ada suka berantem ya, cuman alhamdulillah kita dari kecil kita apa ya, ngajarin harus saling sayang, bukannya kita ngebikin jealous gitu loh, oh aku lebih sayang sama kakaknya atau aku lebih sayang sama adiknya. Cuman kita ngajarin kamu nggak boleh gini sama adik kamu nggak boleh gini sama kakak kamu sayang loh sama kamu, adik kamu sayang loh sama, tuh lihat sayang kan kakaknya, tuh lihat sayang kan adiknya, kayak gitu sih. Ada worry nggak sih sebagai orang tua muda, maksudnya melihat zaman sekarang kayaknya gadget juga, media sosial Aku juga. alhamdulillah aku nggak pernah kasih mereka gadget, jadi mereka nggak dapet screen time sama sekali sekarang. Cuman mungkin lebih worry-nya tuh kalau nanti udah sekolah, udah ada teman-temannya mulai ada yang aneh-aneh atau apa, kan kita nggak tahu ya cara parenting orang lain kan, background mereka juga seperti apa. Itu sih yang lebih harus diperhatikan. Kita nggak bisa main lepas aja sih sebagai orang tua. Kalau anak udah masanya sekolah dan punya teman, nggak boleh dilepas, itu harus benar-benar dijaga. Nah, kalau parenting Kakak sendiri nih Kak, anak-anak gimana sih? Gimana ya, aku nggak terlalu mau dimanja aja sih, kayak dikit-dikit oh boleh, oh dikit-dikit oh kasih, itu nggak bisa kayak gitu kan. Belajar sabar, belajar ngelakuin semua buat diri sendiri, mandiri. Dari kecil harus sudah diajarin. Cuman dari kitanya pun sebagai orang tua harus banyak kasih sayangnya tuh harus banyak tetap gitu, nggak bisa dilepas gitu aja. Harus make sure kalau mereka itu tahu kalau mereka safe, mereka bisa cerita apa aja sama kita, mereka disayang, itu penting. Ada waktu khusus nggak sih untuk kayak sholat bareng, ngaji bareng, maghrib misalkan atau isya? Sebisanya sih kalau kita lagi sholat yuk. Cuman kalau masih umur segini belum bisa dipaksa sih. Emang belum boleh dipaksa juga kan. Nanti mungkin umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu udah harus sholat, ayo. Bener-bener harus ya Kak. Iya. Nah Kakak sendiri ngurus anak juga, kerjaan juga lancar ya.
ada waktu me time-nya nggak sih buat Kak Kim sendiri? Aku kerja itu me time sih sebenarnya. Oh. Seneng aja gitu loh. Ada waktu untuk ya kerja, buat aku me time sih. Selain dari itu apa ya, Biasanya Walaupun jalan-jalan. bolak-balik dipijit itu me time itu penting itu. Walaupun bolak-balik Jakarta Bali nggak masalah gitu. Apanya? Kalau kerjanya kayak sekarang nih gitu. Nggak masalah sih, capeknya happy lah ya, ya alhamdulillah. Nikmatin berarti. Iya, nikmatin aja, bersyukur aja. Ada banyak orang yang susah cari kerjaan kan, masa kita nggak bersyukur? Ya, terakhir Kak, mungkin doa buat Iya. anak-anak yang sama suami juga yang kayaknya sekarang istiqomah banget belajar agama. Insya Allah keluargaku lebih dekat sama Allah, anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha, sholatnya jangan pernah ditinggalkan, dan puasanya juga nantinya. Terus ya semakin dekat sama Allah aja sih, tapi nggak boleh juga jadi orang yang munafik. Dan ya udah, kita apa ya, our relationship with Allah itu ya nggak perlu terlalu dikasih lihat ke orang lain sih sebenarnya. Jadi keep that relationship going aja gitu, tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu. Taban udah ada, Kenapa? dari suami udah ada. Ayo dong berdua. Ada sih, tapi tidak maksa gitu loh, karena kan kita harus ngerjain buat diri kita sendiri ya. Itu Kesadaran diri. kesadaran diri buat diri sendiri dan buat Allah, nggak boleh buat orang lain. Karena kalau kita dikecewakan oleh orang lain itu tiba-tiba nanti habis itu buka kan nggak enak juga gitu ya. Untuk Allah lah ya. Terakhir Kak, promo film kapan sayang? Yes, jangan lupa saksikan film Bangsal Isolasi di bioskop mulai akhir Juli. Jangan lupa follow Instagramnya di @filmbangsalisolasi. Audio Jungle.